91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, yuk sama-sama sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk kasih sikap yang terbaik yuk. Yang lagi berdiri, duduk dulu yuk. Lipat tangannya, kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyi lagu ini yuk adik-adik. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam peluk.
Adik-adik, percaya nggak kalau apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah timbul di dalam hati kita, dan apa yang nggak pernah bahkan kita pikirkan, itu semua Tuhan sediain buat kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan yes, katakan amin, amin. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi nih. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul
Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita? Yang percaya katakan yes. Tepuk tangannya yuk. Kita gerakin badannya ya. Sambil katakan you are Lord. You are Lord, keep my lamp burning. You have turned my darkness to light. Set my feet high on this mountain. And put my enemies to flight. So I will praise you as long as I live. Oh I will praise you again and again. Katakan lagi you are Lord.
semangat memuji Tuhan? Masih. Karena dimanapun juga, kapanpun juga, kita harus memuji Tuhan. Tepuk tangannya lagi yuk. Katakan from the top. From the top of my head, way, way down to my toes. I can keep it up. I wanna dance, dance it all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes. I can keep it up. I wanna jump it all my mind. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air. Say what? Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air. Say Jesus, Jesus, Jesus is. Lagi ya dari awal ya, from the top, from the top of my sampai bawah yuk. Way, way down to my toes. I can't keep it up. I wanna dance, dance it off my mind. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it up. I wanna jump paling tinggi. It off my mind. Say everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus. Lagi ya dari awal lagi ya, kata-kata from the top, from the top of my head, sampai bawah. Down to my toes, I can't keep it up inside. I want to dance with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it up inside. I wanna jump with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is. Lagi ya, katakan everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Katakan haleluya. Yuk adik-adik ambil sikap yang baik, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk dengar firman. Terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku, Kau mati bagi kami Tuhan. Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku. Katakan
sampai kami besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai kami di surga nanti. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu. Ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Engkau mati bagiku. Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu Tuhan. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kamu mau dengar adik-adik saja naikkan pujian ini dari awal. Katakan Yesus sahabatku. Lebih sungguh lagi katakan kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu. Engkau sahabat dan Tuhan kami. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. mati bagiku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, Angkat tangannya dua-dua. Katakan sampai ku besar nanti. sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Katakan sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yuk sama-sama buka tangannya dua-dua tinggi-tinggi sama Tuhan. Katakan sampai ku besar nanti. Ku besar nanti. Sampai kami di surga nanti Tuhan. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Ini janji kami sama Tuhan. Sampai di surga nanti. Ku
Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah anak online Rayon 1D. Mari adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, fokus, kita mau belajar, kita mau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai anugerah Tuhan. Sebelumnya kakak bercerita terlebih dahulu. Mari, duduk yang manis ya. Oke, siap semua yang di rumah? Oke. Di suatu kota ada seorang anak laki-laki. Namanya Dudu. Dudu ini sudah lama ditinggal oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil. Sehingga Dudu dari sejak kecil dia tidak punya orang tua dan dia juga tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan. Dia tidak punya kakak atau adik. Dia hanya hidup seorang diri. Tidak ada yang memberikan dia makanan, tidak ada yang memberikan dia pakaian. Ya, dia setiap hari tidak mandi. Setiap hari dia tidak gosok gigi, rambutnya tidak pernah dipotong dan dia tidak punya sandal ataupun sepatu dan dia berjalan tanpa sepatu. Tubuhnya bau, bajunya pun compang-camping dan dia seringkali ditolak oleh orang-orang karena bau, dia diusir. Karena bau, dia dijauhi orang-orang. Ketika mereka melihat dia, orang-orang pada menyingkir. Ketika dia mendekat, dia diusir oleh orang-orang. Dia merasa hidupnya itu tidak punya masa depan. Dia merasakan hidupnya itu sungguh-sungguh gelap, sungguh-sungguh kelam. Setiap hari dia sibuk mencari-cari makan. Kalau ada yang sisa-sisa makanan yang bisa dia makan. Kasihan nih adik-adik Dudu ini. Nah, Dudu demikian hidupnya. Kadang-kadang dia melihat ada satu keluarga, ada papa, mama, ada kakak, adik, berjalan lewat di depan dia dan dia melihat betapa bahagianya mereka. Dia sedih, dia tidak punya keluarga, dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang sayang sama dia, tidak ada yang memperhatikan dia. Demikian hari demi hari Dudu hidup tanpa tujuan, Dudu hidup tanpa ada yang memperhatikan. Lalu suatu pagi ketika dia sedang berusaha mencari makanan dari dekat-dekat pasar, dia cari-cari siapa tahu ada makanan-makanan yang orang tidak habis atau orang buang. Nah, itulah yang dia cari untuk dia makan. Tiba-tiba ada seorang bapak mendekati dia. Ketika dia didekati, dia langsung buru-buru menjauh. Dia takut diusir, dia takut ditolak, dia takut orang itu mengatai dia atau meledek dia. Tetapi bapak itu tidak mengusir dia, malah memanggil dia. Nah, kemarilah. Kemudian Dudu dengan takut-takut, perlahan-lahan dia menghampiri bapak itu. Dia tidak tahu apa yang diinginkan bapak itu. Ketika sudah dekat, bapak itu mulai memegang pundak dia dan berkata, "Nak, maukah engkau menjadi anakku?" Dudu kaget. Apa ini benar? Apa yang dimaui bapak itu? Kenapa dia tiba-tiba datang meminta Dudu menjadi anaknya? Apakah sungguh ini bapak ini mau mengambil Dudu menjadi anaknya? Tetapi bapak itu kembali, "Nah, mari, ikutlah aku. Ikutlah ke rumahku. Jadilah anakku." Kemudian Dudu masih dengan ragu-ragu, perlahan-lahan dia mengikuti bapak itu dan sampai ke rumahnya. Ternyata rumahnya besar, rumahnya bagus. Bapak itu adalah seorang yang kaya raya. Ya, kemudian Dudu dibawa untuk dimandikan. Kemudian bukan hanya itu, rambutnya yang tadinya berantakan kemudian mulai digunting, dirapikan rambutnya, diberikan pakaian yang baru yang bagus, dan juga diajak makan semeja dengan bapak itu.
menikmati hidangan yang macam-macam, yang enak-enak. Setelah itu kemudian Dudu diajak untuk ketemu dengan hakim, dan di depan hakim bapak itu menyatakan kembali bahwa dia ingin mengambil Dudu menjadi anaknya. Kemudian hakim memberikan surat ya untuk ditandatangani oleh bapak itu, dan mulai sejak hari itu, sejak saat itu Dudu menjadi anak dari bapak itu. Dan sampai pulang, ketika pulang di rumah, Dudu diperkenalkan dengan saudara-saudara yang lain. Dan mereka semua bergembira karena hari itu Dudu menjadi anak dari bapak itu. Adik-adik, Rasul Paulus menyatakan bahwa kita juga seperti Dudu. Kita yang tadinya tidak punya masa depan, kalau kita yang tadinya harus berujung kepada maut, tetapi oleh karena anugerah Allah, dalam Yohanes 3 pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita menerima anugerah Allah. Apa itu anugerah? Anugerah itu bukan sesuatu yang kita peroleh karena kita usahakan, bukan sesuatu yang peroleh karena sesuatu yang ada pada kita. Anugerah itu sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Anugerah adalah pernyataan kasih. Mungkin kita nggak layak untuk terima itu semua. Kita nggak layak untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu semua menyatakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita ditentukan dari semula, bukan saja untuk menerima anugerah keselamatan. Kita bukan hanya dibebaskan dari budak dosa, tetapi kita juga ditentukan, diberi anugerah untuk menjadi anak-anak Allah. Kita menerima anugerah menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus yang mau menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang tadinya ada di dalam gelap dipindahkan kepada terang yang ajaib. Kita yang tadinya harus mengalami maut, tetapi kita diangkat dan dibebaskan. Anugerah Tuhan tidak bersyarat, tidak ada satupun alasan kecuali kasih. Karena kasihlah, maka Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Yang senang jadi anak-anak Allah katakan, yes! Mari adik-adik, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Marilah kita hidup di dalam pujian penyembahan, di dalam pengagungkan kepada Tuhan. Kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita yang tadinya mungkin tidak memiliki Tuhan, tetapi sekarang kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol sepanjang hari dengan Tuhan. Kita bisa baca firman-Nya. Kita bisa baca surat yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya berisi betapa Tuhan mengasihi kita. Anugerah Tuhan yang memampukan kita. Biarlah kita hidup seturut kehendak Tuhan. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kita. Marilah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita bertanya. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita sedih, kalau kita lagi dalam keadaan yang buruk, mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Oke adik-adik, mari kita hidup menjadi anak-anak Allah yang hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang hidupnya memuliakan Tuhan. Yang mau, mari bangkit berdiri, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan
Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak Allah. Oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dibebaskan dari belenggu dosa. Kami diselamatkan ya Tuhan dari maut ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau dipimpin oleh Roh Kudus dan kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kami diberikan keluarga. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Biarlah kami mengasihi keluarga kami ya Tuhan. Kami sayang orang tua kami sayang kakak kami, adik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami bawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan curahkan dalam rumah kami ya Tuhan. Dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga melindungi keluarga kami. Tuhan, biarlah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak ya Tuhan. Biarlah ada pemulihan di keluarga-keluarga ya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan jamah setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini dari Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, jangan lupa hafalkan ya. Biarlah firman itu terus tinggal di dalam hati kita. Selalu kita ingat. Biarlah kita menjadi anak-anak Allah yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.